Bagaimana menyikapi fenomena yang terjadi di masyarakat di saat orang akad nikah, ya, mengatakan qabil itu, kemudian disahkan padahal menurut kita itu belum sah. Nah, ini yang sering juga Al-Fakir, kebetulan saya juga beberapa kali hadir. Jadi yang harus difahami, ada wajib, ada sunnah gitu loh. Jadi kalau kita ijab qabul itu sebetulnya yang diwajibkan itu cuma bilang qabil itu sudah sah. Satu. Yang kedua, tidak boleh ada jeda. Kan ada jeda itu kan dijelaskan. Maksudnya jeda itu apa, langsung harus qabil tajwizah satu napas? Enggak. Sekiranya orang berbicara itu tidak sekiranya ada jeda. Jadi kalau kita ngobrol seperti ini, kamu bagaimana kabarnya? Ada jeda sedikit, akhirnya orang jawab, saya kabarnya baik. Itu enggak apa-apa. Tapi Al-Fakir saya lihat di lapangan itu ada orang kasih jeda sedikit sudah dibilang nggak sah. Makanya Al-Fakir saya kadang-kadang tuh berpikir, apa di MUI ini harus mungkin memanggil semua apa bahasa itu, petugas KUA atau apa lebay itu. Nah nanti ada mungkin diklat khusus, tapi yang dilakukan rutin setiap sebulan sekali. Kayak contoh saya suka itu di mana, di Kuningan kita ini ada kumpulan Qori dan Kiai 32 kecamatan di Kabupaten Kuningan setiap Sabtu kedua. Cuma kayaknya Sabtu ini saya juga nggak dapat infonya nih, makanya kita kumpul tadi, sempat ngobrol dulu ya. Nah itu bagus. Nah begitu juga kalau bisa Pak Lebay itu di setiap kecamatan ada kumpulannya khusus sama kiai-kiai setempat yang memang menguasai khusus masalah munakahat pernikahan seperti itu. Biar apa? Biar tidak ada kejadian yang bertabrakan di lapangan, yang ini sah, yang ini nggak sah. Nah, jadi kita kembali lagi, sebetulnya kalau bilang qabil itu tuh sudah sah. Melanjutkannya itu sunnah. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ada jeda sedikit, maka tidak ada masalah sebetulnya. Kayak contoh dia bilang qabil tuh. Nah kalau agak lama baru nggak boleh. Tapi kalau qabil tuh tajwizah, jeda yang sedikit itu nggak masalah. Ustadz, dinamakan jeda panjang sedikitnya dari mana? Uruf, kembali ke masyarakat. Kalau masyarakat mengatakan ini panjang, nggak sah. Kalau masyarakat mengatakan ini tidak panjang, maka sah. Nah, sebetulnya solusinya itu harus ada kajian khusus. Termasuk nanti seorang wali kalau sudah mewakilkan nggak boleh ada di tempat itu, kan sebetulnya nggak ada. Boleh-boleh saja. Tapi saya pribadi berapa kali saya dapati wali kalau sudah mentaukil meminta kepada kiai atau ulama habib tersebut disuruh masuk. Ada itu boleh-boleh saja. Nah itu mungkin solusinya itu ada kajian khusus. Nah yang membahas masalah seperti ini. Nah kemudian yang menjadi saksi, ini kalau kita berbicara lebih panjang lagi, itu harus seorang yang soleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan cuma ini nggak dipakai, kalau dipakai nggak ada yang jadi saksi yang sah. Harus soleh saksinya, tidak fasik. Fasik itu apa? Pernah melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil terus menerus. Dosa besar apa contohnya? Mabuk, zina, menfitnah, ya. Dosa besar. Nah nggak sah semuanya ini kalau ada. Tapi yang penting saksinya itu ya dia mengetahui tentang masalah sah tidaknya dalam ijab qabul. Wallahu a'lam.